Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Astuti. Di sini saya akan membahas pertemuan kelima, di mana pertemuan kelima ada basis, dimensi, ruang basis, ruang kolom, rank matriks, dan ruang hasil kali dalam. Basis. Definisi basis. Misalkan V ruang vektor dan vektor basis S mempunyai elemen S1, S2, dan sampai seterusnya Sn. S disebut dengan basis dari V jika memenuhi dua syarat, yaitu 1. S bebas linear, 2. S membangun V. Basis dari suatu ruang vektor bisa lebih dari satu. Ada dua macam basis yang kita kenal, yaitu basis standar dan basis non-standar. Di mana jika vektor basis V1 mempunyai elemen 1, 2, dan 1, V2, 2, 9, dan 0, dan V3, 3, 3, dan 4, apakah vektor basis S mempunyai elemen V1, V2, dan V3 adalah basis dari R3? Penyelesaiannya, syarat sebagai basis adalah span dan bebas linear, maka langkah yang harus dilakukan adalah menguji kedua syarat. Jika span, maka harus ada vektor lain yang merupakan kombinasi linear dari F1, F2, dan F3. Supaya ada solusi, maka matriks 3x3 memiliki inverse, di mana B1, B2, dan B3 sama dengan vektor basis A1, yaitu vektor basis A1 mempunyai elemen 1, 2, dan 1 ditambah A2, 2, 2, 2, 9, dan 0 ditambah A3, 3, 3, dan 4, di mana vektor basis B1, B2, dan B3 sama dengan 1, 2, 1, 2, 9, dan 0, 3, 3, dan 4 dikalikan dengan A1, A2, dan A3. Nilai determinan sama dengan 1 yang menandakan bahwa matriks memiliki inverse. Dengan demikian setiap nilai B1, B2, dan B3 akan menghasilkan nilai A1, A2, dan A3. S adalah span dari R3. Jika nilai B1, B2, B3 sama dengan 0, maka A1, A2, dan A3 juga sama dengan 0, sehingga ketiga vektor saling bebas linear. Kesimpulannya, vektor basis S mempunyai elemen V1, V2, V3 adalah himpun dari vektor basis di R3. Jika terdapat vektor basis A mempunyai elemen 5, min 1, dan 9 ingin dipresentasikan dalam basis S pada soal 1, bagaimana penyelesaiannya? Penulisan dalam basis S adalah vektor basis A di mana elemennya A1, A2, dan A3 yang mempunyai arti 5, min 1, dan 9 sama dengan vektor basis A1 dikali V1 ditambah A2 dikali V2 ditambah A3 dikali V3. Maaf, itu A-nya A3, salah tulis. Sama dengan A1 sama dengan 121 ditambah A2, 29, dan 0, dan ditambah A3, 33, dan 4, di mana B1, B2, dan B3 sama dengan 121, 290, 33, dan 4, dan A1, A2, dan A3. Diperoleh hasil dari A1 sama dengan 1, A2 sama dengan min 1, dan A3 sama dengan 2. Jika A bila ditulis dalam basis S adalah AS sama dengan 1, min 1, dan 2. Vektor koordinat dan matriks transisi. Definisi vektor koordinat. Misalkan V adalah ruang vektor dengan basis B dengan elemen B1, B2, dan seterusnya sampai Bn, dan
dan vektor himpunan V, dan vektor himpunan V. Vektor koordinat himpunan V terdapat basis B adalah vektor B sama dengan A1, A2, dan seterusnya sampai AN, di mana A1 dikali elemen B1 ditambah A2 dikali elemen B2 ditambah sampai seterusnya AN dikali elemen BN sama dengan vektor V. Teorema. Koordinat vektor terhadap satu basis tertentu adalah tunggal. Definisi matriks transisi. Padang vektor basis B mempunyai elemen B1, B2, dan seterusnya Bn, dan vektor basis U mempunyai elemen U1, U2, sampai seterusnya Un. Untuk ruang vektor V, matriks transisi dari B ke U adalah di mana vektor basis P mempunyai vektor basis P sama dengan B1U, B2U, dan seterusnya BNU, dan memenuhi persamaan di mana vektor U sama dengan vektor basis P sama dengan vektor B, di mana vektor himpunan V. Matriks P adalah matriks tak singular dan P aksen adalah matriks transisi dari U ke B. Rank dan nulitas. Definisi ruang nul. Ruang penyelesaian dari sistem persamaan homogen A vektor basis X sama dengan 0 adalah subruang dari R pangkat N disebut ruang nul atau ruang kosong dari A dinotasikan dengan NA. Teorema. Operasi basis elementer tidak mengubah ruang nul dari suatu matriks. Contohnya diketahui A sama dengan 1, 2, 1, min 1, 1, 2, 4, min 3, 0, 1, 2, 1, 5, di mana tentukan basis ruang nul kosong atau A N kali A. Jawaban penyelesaiannya, definisi ruang nul adalah ruang penyelesaian atau solusi dari persamaan homogen A vektor basis X sama dengan 0. Oleh karena itu, akan dicari solusi homogen matriks A dengan OBE, di mana 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 2, min 1, min 3, 1, 1, 0, 5, dikalikan dengan X1, X3, X2, dan X4, di mana sama dengan 0, 0, 0, dan 0. Hasil OBE-nya 1, 2, 1, 2, 4, 2, min 1, min 3, 1, 1, 0, 5, di mana 1, 0, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 3, 2, 0, sehingga solusi SPL homogennya adalah X1, X2, X3, dan X4, di mana X1 menghasilkan min 2 alfa, min 3 beta, sedangkan X2-nya menghasilkan alfa saja. X3-nya menghasilkan 2 beta, min 2 beta. X4-nya menghasilkan beta, di mana alfa sama dengan min 2, 1, 0, 0. Sedangkan ditambah beta menghasilkan min 3, 0, min 2, 1. Dengan alfa dan beta adalah parameter, jadi basis untuk ruang nul NA adalah min 2, 1, 0, 0, dan min 3, 0, min 2, 1. Definisi dimensi. Dimensi suatu ruang vektor berdimensi terhingga V yang menyatakan dengan dimensi V didefinisikan sebagai jumlah vektor dalam suatu basis untuk V. Definisi ruang basis dan ruang kolom. Jika A
adalah matriks MX, maka subruang R pangkat N yang direntangkan oleh vektor-vektor basis dari A disebut ruang basis A. Subruang dari R pangkat M yang direntangkan oleh vektor-vektor kolom dari A disebut ruang kolom dari A. Teorema: jika suatu matriks U berada dalam bentuk basis epsilon, maka vektor-vektor basis dengan utama 1 yaitu vektor-vektor tak nol membentuk suatu basis untuk ruang basis U, dan vektor-vektor kolom dengan utama 1 dari vektor-vektor basis membentuk suatu basis ruang kolom dari U. Misalkan matriks A mempunyai elemen -1, -2, -1, 1, 1, 2, 3, -1, 1, 2, 2, -1, di mana 1, 2, 3, -1 itu vektor baris, sedangkan -1, 3, dan 2 itu vektor kolom. Dengan melakukan OBE diperoleh 1, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 1, 0, -1, 0, 0. Perhatikan kolom-kolom pada matriks hasil OBE. Matriks A mempunyai basis kolom yaitu -1, 1, 1, dan -1, 3, dan 2. Basis ruang diperoleh dengan cara mentransformkan terlebih dahulu matriks A. Lakukan OBE pada A pangkat T sehingga diperoleh 1, 0, -1 per 2, 0, 1, 1 per 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kolom-kolom pada matriks hasil OBE yang memiliki satu utama bersesuaian dengan matriks asal A. Ini berarti matriks A tersebut mempunyai basis ruang baris, di mana -1, -2, -1, 1, dan 1, 2, 3, -1. Dimensi basis ruang baris sama dengan ruang kolom dinamakan rank. Jadi, rank dari matriks A adalah 2. Sedangkan definisi ruang hasil kali dalam yakni misalkan V adalah suatu ruang vektor dan vektor U vektor V himpunan dari V, maka notasinya adalah kurang dari, lebih dari dinamakan hasil kali dalam jika memenuhi 4 aksioma sebagai berikut, yakni vektor U dikali vektor V sama dengan vektor V dikali vektor U. Dan 2, vektor U ditambah vektor V dikali W vektor W sama dengan vektor U dikali W ditambah vektor V dikali vektor W. Untuk semua K elemen K himpunan R, di mana K vektor U dikali vektor V sama dengan vektor U dikali K vektor V sama dengan K vektor U dikali vektor V. Sedangkan 4, vektor U dikali vektor U lebih besar dari 0 untuk setiap vektor U, dan vektor U kali vektor U sama dengan 0, di mana vektor U sama dengan 0. Ruang vektor yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalam dinamakan ruang hasil kali dalam, yaitu RHD. Jika V merupakan ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U dinyatakan oleh panjang vektor, di mana panjang vektor U sama dengan vektor U dikali vektor U setengah lebih besar dari 0. Sudut antara dua vektor dalam suatu RHD atau ruang hasil kali dalam, di mana cos alpha sama dengan vektor
U dikali vektor V dibagi panjang vektor U dikali panjang vektor V. Contohnya, ruang hasil kali dalam atau Euclides R pangkat N. Misalkan vektor U dikali vektor V di mana himpunan R pangkat N, maka vektor U dikali vektor V sama dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah sampai seterusnya UN dikali VN, di mana panjang vektor U sama dengan vektor U dikali vektor U setengah lebih besar dari 0, di mana kita dapatkan U12 ditambah U22 ditambah sampai UN2 pangkat setengah. Misalkan W himpunan dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali vektor U dikali vektor V sama dengan 2 kali U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3 U3 kali V3, di mana vektor U dikali vektor V adalah himpunan W. Buktikan bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Jawab penyelesaiannya, misalkan vektor U dikali vektor V dikali vektor W adalah himpunan W. Vektor U dikali vektor V sama dengan 2 dikali U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 ditambah 3 U3 kali V3, di mana kita bisa juga 2 V1 U1 ditambah 2 V2 U2 ditambah 3 V3 U3 sama dengan vektor U dikali vektor V dikali vektor U. Ini terbukti simetris karena bisa dibalik. Vektor U ditambah vektor V dikali vektor W sama dengan U1 ditambah V1 dikali U2 ditambah V2 dikali U3 ditambah V3, di mana W1 W2 dan W3. Sehingga kita dapatkan 2U1 ditambah V1 dikali W1 ditambah U2 V2 dikali W2 ditambah 3U3 ditambah V3 dikali W3. 2U1 W1 ditambah 2V1 W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3 dikali U3 dikali W3 ditambah 3V3 dikali W3 sama dengan 2U1 dikali W1 ditambah U2 dikali W2 ditambah 3 kali U3 dikali W3 ditambah V1 dikali W1 ditambah V2 dikali W2 ditambah 3V3 dikali W3, di mana kita dapatkan vektor U dikali vektor W ditambah vektor V ditambah vektor W bersifat aditivitas. Untuk suatu K himpunan R, maka di mana K vektor U dikali vektor V. K dikali U1 dikali KU2, KU3, dan V1, V2, dan V3. Di mana kita dapatkan 2KU1 dikali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah 3KU3 dikali V3. K2U1 kali V1 ditambah KU2 kali V2 ditambah K3U3 dikali V3, di mana kita dapatkan
vektor U dikali vektor V sama dengan vektor U dikali K vektor V bersifat homogenitas. 4. Vektor U dikali vektor U sama dengan 2U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat ditambah 3U3 kuadrat. Jelas bahwa vektor U dikali vektor U pangkat setengah lebih besar dari 0 untuk setiap vektor U, dan vektor U kali vektor U sama dengan 0 hanya jika vektor U sama dengan vektor 0. Contohnya, tunjukkan bahwa vektor U dikali vektor V sama dengan U1 dikali V1 ditambah 2U2 dikali V2 dikurang 3U3 kali V3 bukan merupakan hasil kali dalam. Perhatikan penyelesaiannya. Perhatikan vektor U dikali vektor U sama dengan 2U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat dikurang 3U3 kuadrat. Pada saat 3U3 kuadrat lebih besar dari U1 kuadrat ditambah 2U2 kuadrat, maka vektor U dikali vektor U lebih kecil dari 0, tidak memenuhi sifat positivitas. Himpunan ortonormal. Jika suatu himpunan vektor pada ruang hasil kali dalam dinamakan himpunan ortogonal jika suatu pasangan vektor yang berada dalam himpunan tersebut adalah ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortonormal yaitu himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki panjang atau norm 1. Terima kasih. Baiklah, itu tadi penjelasan saya dari pertemuan kelima ya, yang dimana terdapat ada basis, dimensi, ruang basis, ruang kolom, rank matris, dan ruang hasil kali dalam. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.